Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai angka indeks tertimbang untuk mata kuliah statistik deskriptif. Angka indeks itu sendiri pengertiannya adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk melakukan perbandingan, yaitu antara kegiatan yang sama, contohnya misalnya bisa produksi ekspor, kemudian hasil penjualan, jumlah uang yang beredar, dan masih banyak lagi, kemudian dalam waktu yang berbeda. Nah, jenis angka indeks itu ada satu, yaitu jenis penggunaan yang terdiri dari indeks harga atau price index. Ini adalah mengukur perubahan harga barang, misalnya indeks harga konsumen, kemudian indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Kemudian yang kedua itu adalah indeks kuantitas atau quantity index. Ini untuk mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Misalnya indeks produksi beras, kemudian indeks konsumsi kedelai, indeks penjualan jagung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah indeks value atau indeks nilai. Nah, indeks nilai ini adalah perubahan nilai dari suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor. Misalnya ada indeks nilai ekspor kopra, ya, terdiri dari kopi dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita lihat adalah dari jenisnya atau cara penentuan. Yang pertama itu ada indeks tertimbang. Nah, definisi dari indeks tertimbang itu sendiri adalah indeks tidak tertimbang, ya, maksudnya indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang. Nah, indeks tidak tertimbang itu sendiri adalah indeks yang tidak berimbang dalam pembuatannya, yaitu tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jadi untuk indeks tidak tertimbang kita tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, ini ada tiga metodenya. Yang pertama adalah metode angka relatif, kemudian yang kedua metode agregatif atau gabungan, kemudian yang ketiga adalah metode rata-rata relatif. Kemudian satunya lagi adalah dengan cara indeks tertimbang. Nah, indeks tertimbang ini memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jadi bedanya itu, ya, kalau indeks tidak tertimbang ini tidak mempengaruhi faktor yang mempengaruhi naik turunnya ini tidak dimasukkan. Sedangkan indeks tertimbang adalah faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks ini dimasukkan. Nah, ini ada beberapa jenis metode, ya, untuk indeks tertimbang. Yang pertama adalah metode agregat sederhana tertimbang, kemudian metode Laspeyres, kemudian metode Pace, metode Drobis, kemudian metode Irving-Fisher, dan metode Marshall atau Edgeworth. Nah, kita bahas tentang angka indeks tertimbang. Nah, angka indeks tertimbang kalau menurut Samsu Barsaleh itu indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang. Jadi ada bobot, ya, atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ini bisa ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Nah, terkait dengan indeks tertimbang, di samping menggunakan angka penimbang secara subjektif, ini juga bisa memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka penimbang tersebut. Nah, sehingga sering disebut dengan indeks kuantitas. Nah, dalam menghitung angka indeks kuantitas, variabel yang sangat penting menjadi pertimbangan itu adalah kuantitas masing-masing komoditi, ya. Secara umum indeks kuantitas ini bisa dihitung dengan cara yang pertama adalah angka indeks sederhana dengan rumusnya ini, ya. IN sama dengan PN dibagi PO dikali 100%, di mana PO itu adalah harga barang, ya. P ini harga barang pada jangka waktu dasar, ya. Kemudian kita bagi
PN, kemudian kita bagi dengan PO dikali 100%, di mana PO-nya tadi keterangannya PO adalah harga barang pada jangka waktu dasar, kemudian PN-nya adalah harga barang pada suatu periode waktu yang lain, kemudian IN itu sendiri adalah indeks harga barang. Nah, untuk indeks Lapeyres yaitu model penghitungan indeks yang menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau simbolnya adalah QO sebagai faktor penimbang ya, karena untuk metode tertimbang ini kita masukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya suatu barang. Rumusnya itu adalah jumlah PN dikali QO, kemudian kita bagi jumlah PO dikali QO, kemudian kita kali dengan 100%. Kemudian yang kedua dengan cara indeks Pace. Nah, indeks Pace itu adalah model penghitungan indeks menggunakan kuantitas pada tahun ke N. Jadi tahun keberapanya ya, ke N ya. Kemudian kuantitas N-nya sebagai faktor penimbang. Rumusnya adalah jumlah PN dikali QN, kemudian dibagi jumlah PO dikali QN, kita kalikan dengan 100%. Kemudian bisa juga dengan metode indeks Drobis ya, yaitu kombinasi dari indeks ini Lapeyres kemudian dengan indeks Pace atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Kemudian indeks Drobis ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks Lapeyres dan indeks Pace. Itu bisa dirumuskan IL plus IP, kemudian kita bagi dua. Yang ini ya, IL itu indeks Lapeyres, kemudian sama Pace kita tambah, kemudian kita bagi dua. Kemudian yang kelima ada dengan cara indeks Fisher, yaitu rata-rata dari indeks Lapeyres dengan indeks Pace dengan jalan mengakarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut. Rumusnya adalah akar kuadrat LON kita bagi dengan PON. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara indeks Edgeworth. Nah, model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau QO plus QN dan digunakan sebagai faktor penimbang. Rumusnya itu adalah jumlah PN dikali, kita jumlahkan dulu QN plus QO-nya, kemudian kita bagi jumlah PO yang dikali dengan jumlah QN plus QO, kemudian kita kali dengan 100%. Ada contoh soal ya mengenai indeks tertimbang. Nah, ini ada jenis barangnya ada 5, ada jenis barang A, B, C, D, dan E. Kemudian diproduksi. Nah, ini ada tahun 1994 dengan tahun 1995. Kemudian harganya tahun 1994 dan tahun 1995. Ini yang akan kita bandingkan ya, yaitu antara tahun 1994 untuk produksinya. Kemudian untuk harganya juga ada tahun 1994, kita bandingkan dengan tahun 1995. Untuk produksi harganya juga di tahun 1995. Kita selesaikan ya. Nah, kita buat kolom dulu untuk mempermudah pekerjaan kita. Tadi kan sudah didapat ya QO-nya untuk tahun 94, barang A, B, C, dan D dan E. Ini ada 35, 15, 60, 45, 30 sehingga totalnya adalah 185. Bisa dilihat ya untuk QN-nya tahun 95 adalah 20, 80, 50, 70, 90 sehingga totalnya adalah 270 untuk tahun 95. Tadi 185 untuk tahun 1994 ya untuk produksinya. Untuk harga totalinya tahun 94 adalah 140, tahun 95 adalah 225. Lalu kita kalikan dulu buat kolom PO-nya, kita kali QO dulu. PO-nya 35 kali 20 ya, 700. PN kali QN ya, maka 15 PN dikali QO. 15 dikali 35, 525. Kemudian PO dikali QN. PO 20 dikali 20 sama dengan 400. Kemudian PN dikali QN. 15 kita kalikan dengan 20 maka 300. Begitu juga dengan barang B, maka PO dikali QO. PO-nya berapa? 35 dikali 15, artinya ada 525. Kemudian barang B yang PN kali QN. QN-nya berapa? 30 dikali QN-nya 40. 30 kali 40 400.
PN kali QO, berarti 30 dikali 15 ya, 450. Kemudian PO kali QN. PO nya berapa? 35. QN nya 40, maka 35 kali 40 1400. Kemudian PN kali QN. QN nya 30, QN nya 40, maka hasilnya adalah 1200. Begitu seterusnya ya, dengan jenis barang C, D, dan E kita tinggal kalikan sehingga totalinya kita dapat POQO nya adalah 5425, PNQO nya adalah 8475, POQN nya adalah 7250, kemudian PNQN nya adalah 14900. Nah, dari sini kita bisa cari dengan metode beberapa tadi ya. Yang pertama angka indeks sederhana, maka kita tinggal masukkan rumusnya. PN dibagi PO kemudian dikali 100%. Kemudian PN itu adalah tahunnya yang ingin dibandingkan, yaitu tahun 95, itu PN-nya adalah 15. Kemudian PO-nya adalah tahun pembanding ya, tahun dasar tahun 94 itu adalah 20. Maka 15 bagi 20 dikali 100% adalah 75%. Kemudian dengan metode Pace. Dengan metode Pace ini jumlah PN dikali QN dibagi jumlah PO dikali QN kemudian dikali 100%. Kita bisa lihat dari tabel sebelumnya ya, slide sebelumnya, bahwa jumlah dari PN kali QN adalah 14.900. Kita bagi dengan jumlah PO kali QN itu adalah 7.250, kemudian kita kali 100%, maka hasilnya adalah 2,055172. Ini metode Pace. Kemudian dengan metode Last Payers. Nah, ini rumusnya jumlah PN dikali QN kemudian dibagi jumlah PO kali KO dikali 100%, maka kita peroleh hasil 8.475, kita bagi 5.425 dikali 100%. Hasilnya adalah 1,562212. Nah, kemudian dengan metode indeks Drobis. Nah, ini perpaduan ya, maka tadi yang sudah kita cari rumusnya IL ya, indeks Laplace ditambah indeks Pace kemudian dibagi 2. Nah, tadi sudah kita cari ya, maka indeks Laplace-nya adalah 1,562212, kita tambah dengan indeks Pace-nya adalah 2,055172, kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1,808692. Kemudian satu lagi dengan metode indeks Fisher. Rumusnya akar kuadrat dari LON kita bagi dengan PON, maka akar kuadrat dari 1,562212 kita tambahkan dengan 2,055172 ya. Ini hasilnya adalah 3,617384 ya. Ini yang sudah kita bagi 2, kemudian hasilnya adalah 1,091. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai angka indeks tertimbang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada yang belum paham dan dimengerti, silakan tanyakan di form diskusi ataupun di form chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.